Sugar? Transfer bulanan udah dicek, Nek. Nenek lupa PIN. Dicatat di mana ya? Pakai Livin, intip saldo, nggak perlu PIN. Cepet kan? Kok cuma transfer segini? Baik, untuk teman-teman media kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat yang telah disediakan untuk melanjutkan meliput acara ini. Dan nanti di akhir acara juga kami berikan kesempatan untuk bisa melakukan doorstop dengan para tamu undangan dan juga para pemenang di setiap kategori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang dalam Siwo PWI Pusat Malam Anugerah Olahraga Golden Awards kelima. Boleh berikan aplaus yang meriah? Luar biasa. Karena yang ada di hadapan saya ini adalah tokoh-tokoh, insan-insan terbaik olahraga, dan juga rekan-rekan para wartawan dari Siwo PWI Pusat yang saya tahu semangatnya luar biasa militannya dalam setiap liputan. Maka saya ingin dengar semangatnya dan juga jawaban yang kencang terhadap salam yang khusus yang satu ini. Salam olahraga! Salam olahraga! Salam olahraga! Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara kita di malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk bisa menyapa dan juga menyambut para tamu kehormatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI. Selamat malam Bapak. Saya juga ingin menyapa dan juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum KONI Pusat, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak Marsiano Norman. Selamat malam Bapak. Kemudian juga sudah hadir di tengah kita, selamat malam Ketua Umum KOI atau Komite Olimpiade Indonesia atau juga kita sebut sebagai NOC Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari. Selamat malam Bang Okto. Kemudian juga di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua PWI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen PWI Pusat Bapak Marten Slamet. Kemudian juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua Siwo PWI Pusat Bapak Anak Agung Gede Ariwangsa bersama rekan-rekannya tentunya yang sudah menggagas dan juga mengerjakan acara ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kelancaran acara kita malam hari ini dan juga untuk kesuksesan olahraga Indonesia, mari kita menundukkan kepala sejenak dan juga memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyo Satrio. Kepada Bapak Mulyo Satrio kami persilakan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga memperkenalkan doa kita. Izinkanlah saya memimpin doa secara agama Islam, bagi agama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wa ikram wa azibi wal sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Mujib. Puji syukur kami panjatkan segala nikmat khususnya pada malam anugerah olahraga Golden Awards kelima Siwo PWI Pusat. Semoga Engkau ridhoi. Ya Allah, semoga para penerima Golden Award kelima Siwo PWI Pusat Engkau berikan kesehatan dan kebahagiaan dan prestasinya semakin meningkat. Ya Allah, Ya Ghafur, ampuni dosa, hapuskan kesalahan kami, orang tua kami,
para pemimpin kami, serta anak keturunan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyo Satrio yang sudah memimpin pembacaan doa bersama. Dan berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Patriot. Hadirin dimohon berdiri. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul bersama di sini di malam penuh kebahagiaan ini. Dan izinkan saya Putri Viola memandu jalannya acara di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai patriot bangsa, kita bicara mengenai para atlet yang luar biasa berjuang menorehkan prestasi untuk nama bangsa.
Rasanya butuh lebih dari sekedar latihan keras untuk mengantarkan mereka ini menjadi juara-juara di cabang olahraga masing-masing. Ada pengorbanan di sana, ada pengabdian, ada cucuran air mata, ada tetesan keringat. Dan juga keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh atlet itu sendiri saja. Ada sosok-sosok, ada tokoh-tokoh di belakangnya yang juga berperan besar dan sangat menentukan. Ada pelatih, ada pembina, ada induk olahraga, ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, dan juga para pendukung lainnya. Maka untuk itu, rekan-rekan media yang bergabung dalam SIWO PWI Pusat pada malam hari ini memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kerja keras, pengorbanan, pengabdian, dan juga totalitas para insan terbaik di cabang olahraga ini. Dan rasanya kita juga harus berikan apresiasi untuk rekan-rekan SIWO PWI Pusat yang konsisten untuk bisa mengadakan acara ini dari tahun ke tahun hingga saat ini memasuki tahun kelima di tengah segala keterbatasan, di tengah segala tantangan yang ada. Boleh saya minta aplaus yang meriah untuk rekan-rekan SIWO PWI Pusat semuanya? Karena inilah salah satu cara yang dilakukan oleh teman-teman media bekerja sama tentunya selama ini mewawancari para atlet, dan ini saatnya rekan-rekan SIWO PWI Pusat mempersembahkan penghargaan untuk mereka. Dan kita akan langsung saja berikutnya mendengarkan laporan dari Ketua SIWO PWI Pusat kepada Bapak Anak Agung Gede Ariwangsa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI, yang begitu besar perhatiannya kepada kegiatan wartawan olahraga, terutama dengan PWI, kerjasamanya, dan SEQ SIWO PWI Pusat melanglang mensosialisasikan desain besar olahraga di beberapa daerah. Yang paling mengesankan ketika kami tidak salah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Bapak Menpora hadir dalam 3 kegiatan untuk wartawan olahraga. Pertama, presentasi debon di hadapan para ketua PWI seluruh Indonesia. Malam harinya membuka pekan olahraga wartawan nasional Polwanas bergelora yang diadakan di Malang, daerah yang saat ini sedang penuh gejolak. Besoknya Pak Menpora masih bermain golf, diadakan oleh wartawan seksi Malang, Pak, PWI Jatim seksi Malang. Luar biasa menurut saya, sampai pesawatnya ditunda. Menurut saya luar biasa. Izin itu informasi kami bagaimana perhatian Pak Menpora terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi wartawan olahraga di bawah naungan PWI. Kemudian yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dalam hal ini diwakili, beliau akan memberikan sambutan lewat typing nantinya. Yang terhormat Ketua Umum
Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Selamat malam Pak. Presiden Nasional Olympic Committee of Indonesia, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Bapak Raja Sabta Oktohari. Yang membanggakan, yang saya banggakan, para ketua umum, pengurus pusat maupun pengurus besar induk organisasi cabang olahraga, tokoh olahraga, penggerak olahraga, pelatih olahraga, sponsor kegiatan olahraga, dan tentunya tokoh utama olahraga itu para atlet yang berbahagia. Izinkan saya memberikan laporan pelaksanaan Malam Anugerah Olahraga Golden Award 5 tahun 2022 SIWO PWI Pusat sedikit mengalami hambatan. Kenapa Pak? Karena kami repot dengan berbagai kegiatan, terutama pelaksanaan Porwanas yang dilaksanakan di Malang. Namun kami tetap berupaya untuk melaksanakan penghargaan ini, karena melalui inilah SIWO PWI bukan saja memberitakan, menginformasikan, tetapi memberikan roh, semangat, motivasi kepada atlet yang terpilih, pelatih, tim, maupun kepada para penggerak olahraga. Bukan sombong, bukan apa, bukan mengagungkan, tetapi banyak atlet yang kami berikan penghargaan, prestasinya menanjak dari harapan menjadi andalan. Begitu juga dari pelatih, dari pembina harapan menjadi pembina yang memang benar-benar memperhatikan cabang olahraga. Itu kali ini pelaksanaan kami laksanakan dengan proses nominasi, kemudian terpilih melalui forum rapat juri yang berlangsung ketat sampai voting. Kami melaksanakan voting. Memang pilihan utama, pilihan yang terbaik mungkin menurut saya bisa kalah oleh voting rekan-rekan yang lain yang mempunyai sudut pandang lain. Tapi itulah yang harus diterima. Hasil voting lah yang harus diterima. Kita berdemokrasi, berolahraga. Mungkin pilihan kami tidak akan sempurna, karena memang pilihan tidak bisa sempurna. Yang sempurna adalah milik yang di atas. Pilihan juga tidak bisa menyenangkan semua orang. Kami mengerti itu. Bisa pilihan kami akan kontroversi, tidak apa-apa. Inilah kami sudah memberikan karya. Inilah kami sudah memberikan aktivitas kepada olahraga. Perlu kami sampaikan bahwa Malam Anugerah Olahraga SIWO PWI Pusat ini sudah berlangsung sejak tahun 80, tetapi baru 5 kali ini menyandang Golden Award. Kenapa Golden Award? Golden, emas, itulah lambang yang terkuat di olahraga. Pelaksanaannya penuh dinamika dari pusat Jakarta beralih terbang ke Surabaya. Dari Surabaya kita ingin di Bali, tetapi ada badai COVID-19. Terpaksa kita tarik di Jakarta, kita adakan di Fairmont. Kemudian tahun lalu kita adakan di tempat ini di Hotel Sultan, dan tahun ini kita bertemu lagi di sini. Mungkin pelaksanaan Golden Award 5 ini menjadi program pengurus kami yang terakhir masa bakti kami, karena akan berakhir tahun 2023 bulan Oktober. Mudah-mudahan nanti kalau memang masih tetap dipercaya,
tentu kami akan laksanakan lebih baik lagi. Kalau tidak, kami berharap program ini tetap dilaksanakan. Saya berterima kasih, mohon maaf agak sedikit ini minta waktu. Berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan acara ini, bukan saja acara ini, tetapi juga pelaksanaan program-program Siwo PWI Pusat selama saya menjadi ketua Siwo PWI Pusat dari tahun 2018 sampai tahun 2023 nanti. Tanpa bapak-bapak, tanpa semua stakeholder olahraga, Siwo juga kami tidak akan bisa melaksanakan apa-apa. Terutama dukungan para sponsor seperti kali ini, walaupun kondisi sangat berat, tetapi bisa hadir kepada kami. Demikian laporan kami. Semoga selamat kepada yang mendapatkan penghargaan, dan yang belum mudah-mudahan mencetak prestasi lebih besar di tahun yang akan datang sehingga bisa hadir di podium ini. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih kepada Bapak Anak Agung Gede Ariwangsa selaku Ketua Siwo PWI Pusat yang telah memberikan laporannya dan juga sudah menjelaskan kepada kita bagaimana alotnya, bagaimana sulitnya proses yang harus dilalui untuk bisa memilih mereka-mereka yang masuk nominasi kemudian juga terpilih sebagai pemenang dalam berbagai kategori malam hari ini. Berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua PWI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen PWI Pusat Bapak Marten Slamet. Kepada Bapak Marten Slamet kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda Olahraga, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali, MSI. Yang terhormat Ketua Umum KONI, Bapak Lejen Purnawirawan Marsiano Norman. Yang terhormat Ketua KOI, Bapak Raja Sabta Oklahari. Yang terhormat ketua-ketua cabang olahraga yang hadir di tempat ini, para pemenang yang saya banggakan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya mau mengucapkan mohon maaf karena ketidakhadiran Bapak Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Atal Depari, ada acara lain di Sumatera Utara terkait dengan penyelenggaraan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2023. Jadi hampir semua pengurus PWI ke sana, Pak. Saya yang jaga gawang di sini disuruh wakilin. Saya juga mau mengucapkan terima kasih, tadi Bapak Ariwangsa sudah menyebut keterlibatan Bapak Menpora di 3 kegiatan di Malang. Tapi mau saya tambahkan lagi, Pak, satu. Saya Ketua Panitia Konkernas di Malang. Berkat acara yang diselenggarakan oleh Kemenpora, sosialisasi Debon, acara Konkernas juga bisa terselenggara dengan baik. Kami semua pengurus PWI seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih, Pak. Karena tanpa ada sosialisasi Debon, mungkin acara Konkernas yang menjadi kewajiban pengurus PWI Pusat minimal sekali dalam masa kepengurusan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Dan mungkin pada kesempatan-kesempatan mendatang kita juga akan terus ngerepotin Bapak nih. Bapak Okto juga, Pak Marsiano, terkait dengan HPN di Medan. Mungkin kita ada acara, Bapak-bapak juga harus hadir di sana, Pak. Karena PON juga yang berikutnya juga di Medan dan Aceh. Mungkin juga bisa jadi ajang sosialisasi kegiatan-kegiatan besar tersebut. Baik, pada kesempatan ini saya juga
bangga sekali bisa hadir di tempat ini karena ini untuk pertama kali ya saya hadir di tengah-tengah insan olahraga. Saya jadi wartawan lama sekali, dulu cita-citanya memang pengen jadi wartawan olahraga ya, tapi nggak kesampaian Pak. Saya di Suara Pembaruan dulu Pak, sekarang di Koran Jakarta. Tapi ya alhamdulillah saya bisa hadir di sini dan merasa bangga karena inilah event yang sangat besar. Saya dulu sering baca olahraga, acara-acara seperti ini mungkin yang diselenggarakan oleh Siwo dan ada majalah tabloid olahraga ya menyelenggarakan acara seperti ini juga. Itu saya ikuti sekali dan saya sangat-sangat terkesan dengan acara ini. Karena inilah satu kesempatan besar bagi kita untuk menghargai atlet-atlet kita yang telah berjuang di dunia internasional. Seperti Bapak Menpora selalu bilang, hanya melalui olahraga lah lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera merah putih bisa dikumandangkan selain acara-acara presiden. Di negara lain acara-acara seperti ini juga ada. Di Amerika itu diselenggarakan oleh United States Olympic Committee dan USPOC ya, Paralimpiknya. Bahkan di India itu diselenggarakan oleh pemerintah Pak. Sayang terakhir tahun 2019 kalau nggak salah berhenti ya, namanya Rajiv Gandhi Khel Ratna Awards, mengambil nama Perdana Menteri India yang tahun 80-an. Pak Atal, Ketua Umum kami berpesan agar acara-acara seperti ini terus bisa berlangsung. Kepada Ketua Siwo, terima kasih sudah menjadikan acara ini terus sebagai tradisi Siwo dan terus bisa berlangsung. Untuk itu Bapak Ketua Umum PWI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Siwo sebagai seksi olahraga salah satu bagian dari PWI dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Terakhir, karena kami nggak dapat pesan banyak dari Pak Atal, hanya itu supaya ini bisa berlangsung terus. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada para pemenang dan semoga bisa menularkan kepada atlet-atlet yang lain. Itu aja dari saya, terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Masih. Baik, terima kasih kepada Bapak Martin Slamet yang sudah memberikan sambutan mewakili Ketua PWI Pusat. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti rangkaian acara berikutnya, kami akan ajak Anda untuk bisa menikmati sebuah sajian dari para atlet berprestasi kita. Inilah dia, atraksi spesial dari Inkai Sekoci Jakarta. Berikan aplaus yang meriah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan aksi dari Lala Diah Pitaloka, Khairina Alia Zati Arkani, Malini Anggaresta yang mendemonstrasikan kata beregu. Mereka ini pernah menorehkan prestasi sebagai juara satu kejuaraan internasional Sekoci Cup 2021. Kemudian menjadi juara 2 Porprov Jabar
2022 dan juga juara 1 dunia WKF Seri A 2022 Jakarta. Kita masih menikmati dan juga menyaksikan aksi dari Lala Dia Pitaloka, Khairina Aliasati Arkani, dan Malini Anggaresta. Sebuah demonstrasi dari kata beregu, di mana 3 Serikandi kita ini kerap membawa nama Indonesia untuk meraih prestasi di ajang internasional. Luar biasa memang setiap adegan yang diperagakan oleh 3 atlet kebanggaan Indonesia ini. Kita larut melihatnya, menyaksikan luapan energi dari Lala, Khairina, dan juga Malini. Berikan aplaus yang meriah untuk Lala Dia Pitaloka, Khairina Aliasati Arkani, dan Malini Anggaresta. Tentunya kami juga masih memiliki atraksi lainnya dari Inkai Sekoci Jakarta, dan kita sambut kehadiran dari Brian Dimuju. Baik, hadirin sekalian, Brian Dimuju adalah atlet muda berusia 14 tahun, kelahiran Kota Salatiga, yang saat ini mendemonstrasikan kata perorangan.
Luar biasa penampilan dari salah satu atlet muda kita di usia 14 tahun, salah satu atlet potensial yang dimiliki oleh Indonesia. Berikan aplaus yang meriah untuk Brian Dimuju yang juga bersama rekan-rekannya tadi telah melakukan atraksi atau menunjukkan atraksi kepada kita Inkai Sekoci Jakarta. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita juga akan mendengarkan bersama sambutan dari Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam tayangan video yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan kegiatan Golden Award Malam Anugerah Olahraga Siwo PWI 2022. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses. Saya dapat menumbuhkan semangat juang dan pantang menyerah bagi insan olahraga berprestasi, serta terus membawa nama bangsa Indonesia bersinar di dunia internasional. Saya biasanya hadir langsung, namun kali ini berhalangan, tapi tetap semangat dan sukses selalu kepada para pemenang Golden Award Malam Anugerah Olahraga Siwo PWI 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam olahraga, jaya. Menyaksikan tadi sambutan singkat dari Menparekraf Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan bersama sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI. Kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama mohon maaf karena saya baru saja dari acara nikahan dan akan kembali lagi. Makanya izinkan berbusana seperti ini. Karena nanti diprotes oleh Ketua Umum NOC ini. Kok beda-beda katanya ini. Sama dengan Mas Utut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Kok lesu? Sekali lagi. Salam olahraga. Nah, gitu. Ya, saya sangat berbahagia di hadapan hadirin sekalian pada malam hari ini untuk yang kesekian kalinya dengan Siwo PWI. Saya ingin menyapa yang terhormat Pak Gede Ariwangsa, Ketua Siwo PWI beserta jajaran. Terima kasih, luar biasa Pak Ariwangsa semangatnya. Kemudian yang mewakili PWI Pusat, Pak Martin Slamet. Dan juga Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Kemudian Ketua Umum NOC atau Presiden NOC, Bapak Raja Sakta Oktohari. Sudah Presiden Raja lagi. Luar biasa nih. Kemudian para penerima penghargaan, para pimpinan cabang olahraga yang hadir. Saya lihat ini ada Grandmaster Utut Adianto. Luar biasa ini. Ini kebanggaan kita dari atlet sampai membina. Luar biasa beliau.
kemudian para pembina yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pelatih, para atlet. Malam ini satu hal yang membanggakan buat kita semua, karena Siwo PWI kembali memberikan penghargaan kepada para pembina, kepada para pelatih, pada atlet terhadap prestasi yang sudah ditunjukkan selama ini. Tidak terasa setahun sudah berlalu dan tahun 2022 ini kita kembali berjumpa. Saya berpesan kepada Siwo, teman-teman Siwo PWI, saya kira kategorinya bisa lebih diluaskan lagi sehingga makin banyak yang dapat. Ya. So, kalau kategorinya sedikit, itu panjang orang menantinya Pak Ariwangsa. Penantiannya akan panjang. Nanti kalau kurang-kurang pialanya tinggal beritahu aja. Kita tambah lagi. Ya. Kementerian Pemuda Olahraga selama ini bekerja sama dengan PWI dan khususnya dengan Siwo di berbagai kesempatan. Karena kami meyakini kerjasama dengan media, dengan para jurnalis, lebih memudahkan untuk sosialisasi berbagai program di Kementerian Pemuda Olahraga. Apalagi sekarang kita sudah punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, kemudian punya Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Tidak mungkin kami, KONI, NOC, menyebarluaskan informasi itu hanya kami saja. Oleh karena itu kami butuh dukungan dari PWI, dari Siwo khususnya, untuk menyebarluaskan tentang aturan-aturan baru yang ada di dalam undang-undang maupun Perpres dan nanti turunan-turunannya, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan berbagai hal. Aturan-aturan di bidang olahraga sudah sangat banyak. Tetapi kita pantau implementasinya juga belum terlalu menggembirakan kita. Nah, harapan saya, teman-teman di PWI, teman-teman di Siwo PWI, selain menginformasikan, mensosialisasikan tentang aturan-aturan, baik itu undang-undang dan turunan-turunannya, juga memberikan masukan, memberikan kritik kepada pemerintah tentang implementasi, misalnya ada yang belum jalan, atau ada yang kurang, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kami harapkan Pak Martin Slamet, kita minta tolong disosialisasikan semua kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang olahraga, tetapi sejalan dengan itu kami butuh masukan, kami butuh dikritik. Dan tentu menyuarakan suara dari teman-teman cabur, itu juga penting buat kami, sehingga kami bisa tahu apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman para pengurus cabur, sebab tidak mudah mengurus olahraga. Tidak mudah. Boleh tanya Lodri Mas Paitela, gimana teman-teman di PBPSI berjuang dan harus mempertahankan medali emasnya nanti, Lodri. Ya. Dan teman-temannya lainnya. Sayang Mas Utut kehilangan peluang untuk mempertahankan 3 emasnya lagi. Karena catur yang dipertandingkan bukan catur internasional yang selama ini digeluti oleh Mas Utut, dan lain-lain. Ibu dan Bapak, ini bukan excuse, tetapi saya harus beritahu kondisi yang sebenarnya. Kemungkinan dalam hitung-hitungan kami, kita berdiskusi dengan KONI dan NOC, kita akan kehilangan sekitar 37 medali emas di Kamboja nanti. Jadi bisa saja kalau dihitung peringkat bisa melorot peringkat kita. Di Asian Games juga tahun depan tidak seperti yang ada di sini. Karena apa?
Karena perolehan medali kita pada saat kita menjadi tuan rumah itu didominasi oleh salah satu cabang. Akhirnya di sana tidak dipertandingkan. Mungkin ini menjadi pelajaran buat kita, ya, supaya kalau kita kuat di salah satu cabang olahraga, jangan kita dominasi. Kita bagi-bagi juga kesempatan itu kepada yang lain. Bukan memberikan, bukan mengalah. Tetapi kita memberi pelatihan kepada mereka, kita mensupport mereka dengan berbagai cara. Tetapi pertandingan tetap sportif, menganut prinsip-prinsip olahraga. Nah itu juga Asian Games 2018 kita peringkat 4 ya Pak Okto ya, Pak Marsiano ya. Ini bisa melorot lagi karena cabang andalan kita tuh nggak dipertandingkan. Nah itulah sebabnya Ibu dan Bapak hadirin sekalian, di dalam desain besar olahraga nasional kita langsung berkonsentrasi kepada cabur-cabur olimpik yang memungkinkan untuk kita bisa berprestasi. Tentu hasil dari diskusi kita sesuai dengan karakteristik fisik orang Indonesia, kita mengandalkan kepada teknik dan akurasi. Sementara yang lain kita sambil dorong. Makanya para Bapak dan Ibu para pimpinan cabur jangan khawatir. Kalau hari ini cabornya belum masuk dalam DBON, cabur unggulan, satu saat akan masuk karena kita perlakukan sistem promosi degradasi. Bagi cabur yang masuk di dalam cabur unggulan DBON tetapi tidak berprestasi, kita akan keluarkan, kita akan gantikan dengan cabur yang berprestasi. Sehingga fair. Tetapi penentuan sementara kita lihat dari rekornya sejak keikutsertaan kita di Olimpiade. Karena Olimpiade kita jadikan target utama karena itu harus kualifikasi. Kalau SEA Games kan tidak kualifikasi. Pokoknya kita asal bisa mengirimkan, kita terima. Yang lalu kami bersepakat dengan KONI dan NOC, kita potong setengah. Filipina kita mengirim sekitar 800-an. Vietnam kita 400-an. Malah peringkatnya naik. Kenapa? Karena yang kita berangkatkan adalah mereka yang benar-benar bisa berprestasi. Dan kita ukur betul. Jadi kita tidak mau mengirim yang sekedar jalan-jalan, mau cari pengalaman. Kalau cari pengalaman di single event, tentu cabur sendiri yang mengurus. Itulah Ibu dan Bapak, hal-hal yang seperti ini, kebijakan-kebijakan seperti ini perlu disampaikan kepada berbagai pihak. Saya begitu, Pak Martin, begitu saya potong setengah dari 800 menjadi 400, luar biasa. Saya dibully, luar biasa. Tapi peringkatnya dari peringkat 4 di Filipina dengan 800, ketika kita kirim 400, naik menjadi peringkat ketiga. Ini kan, tapi harus ada keberanian untuk itu. Ada keberanian. Tidak populer memang, tidak populer, tetapi kita harus berani mengambil sikap, mengambil posisi itu, hanya memberangkatkan yang berprestasi. Nah, hadir bersama saya Pak Suyadi ini yang ngurusi penghargaan-penghargaan, dan terakhir saya ingin informasikan perkembangan Paralimpik kita juga luar biasa. Makanya cabur-cabur yang Olimpik atau yang non-difabel ini harus juga kita pacu. Terakhir, kita menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Kita menjadi juara umum. Di ASEAN, target awalnya 100 medali emas, akhirnya meleset menjadi 175 medali emas. Dan karena meleset itu, kita mau putar otak bagaimana, harus juga mengapresiasi. Karena Bapak Presiden Pak Joko Widodo memberi arahan kepada kami, kepada saya, KONI dan NOC, penghargaan kepada atlet Olimpik harus sama dengan yang Paralimpik. Jadi menjadi atlet sekarang ini, saya kira apalagi dijamin oleh undang-undang, atlet adalah profesi. Maka harus dihargai sama dengan profesi-profesi yang lainnya.
Jadi berbanggalah Ibu dan Bapak, bahkan Pak Presiden, Pak Joko Widodo memerintahkan pada saya beberapa bulan yang lalu mengangkat para atlet berprestasi untuk menjadi ASN, menjadi PNS, sekitar 300. 60 diantaranya adalah kaum disabilitas. Ya, jadi kita berikan kesempatan karena kita merasakan bagaimana perjuangan atlet, perjuangan pelatih, para pembina. Nah, karena itu terima kasih Siwo PWI malam ini akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah membanggakan Indonesia di mata dunia dan juga menjadi kebanggaan buat kita di dalam negeri. Selamat untuk para penerima Golden Award yang kelima pada tahun 2022 ini. Semoga ini dapat memicu semangat untuk bisa berprestasi lagi bagi yang sudah tidak bisa berprestasi, yang melatih atau membina. Banyak lapangan pengabdian di olahraga ini. Itu saja, terima kasih kepada PWI, terima kasih kepada Siwo atas selenggaranya ini dan khususnya kepada para sponsor yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tanpa sponsor, Pak Ariwangsa juga tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan ucapan syukur alhamdulillah saya mengakhiri sambutan ini. Mudah-mudahan tahun depan akan semakin banyak yang dapat. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSc yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Luar biasa sekali Bapak, harapan besar tentunya ketika mendengarkan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para atlet kita ini akan memicu para atlet kebanggaan kita untuk semakin berprestasi, semakin giat berlatih. Dan juga banyak sekali nantinya kita harapkan anak-anak muda kita yang tadinya awalnya menekuni hobi olahraga kemudian memilih untuk bisa menjadikan atlet ini sebagai profesi dan juga jalan hidupnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, di awal tadi sudah sempat saya singgung bahwa butuh dukungan berbagai pihak, bukan hanya para atlet saja untuk bisa melahirkan prestasi dan juga membawa negara kita berprestasi di berbagai ajang olahraga tingkat internasional. Sehingga kemudian banyak sekali anak-anak bangsa, putra-putra bangsa yang berkeinginan untuk memberikan kontribusinya. Nama-nama mereka ini kemudian kami masukkan ke dalam daftar nominasi di beberapa kategori yang akan segera kami umumkan, yaitu kategori pembina terbaik, kategori gubernur peduli olahraga, dan juga kategori tokoh penggerak olahraga. Dan pada kesempatan kali ini yang akan membacakan para nominasinya dan juga siapakah pemenangnya adalah rekan kami wartawan detik.com dan juga Tribun News, yaitu Mercy Raya dan Abdul Majid. Berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin di acara Malam Anugerah Olahraga Sewu Pusat Golden Award yang kelima. Perkenalan saya Abdul Majid, jurnalis dari Tribun News, dan rekan saya Mercy Raya dari detik.com. Dan di awalan ini kita akan mengumumkan salah satu aktor terpenting dari berkiprahnya atlet Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Salah satunya yaitu melalui pembina. Betul sekali Majid, tidak mungkin seorang atlet dapat sukses tanpa kehadiran sosok ini. Untuk itu kita akan membacakan nominasi untuk pembina terbaik 2022. Dan nominasinya adalah Yeni Wahid dari cabang olahraga panjat tebing. Kemudian ada Arya Subianto dari cabang olahraga selancar ombak. Kemudian ada Miranda Gultom dari cabang olahraga bridge.
Lalu Grandmaster Utut Adianto dari cabang olahraga catur. Dan di depan kita Mbak Raya sudah ada salah satu nama pemenang dari pembina terbaik di tahun ini. Dan bisa kita bacakan. Pemenang pembina terbaik jatuh kepada Grandmaster Utut Adianto dari cabang olahraga catur. Beliau sering dianggap sebagai pecatur terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia dianugerahi gelar Grandmaster pada tahun 1986 dan menjadi termuda di Indonesia yang melakukannya pada saat itu. Bersamaan dengan pembacaan pembina terbaik, hari ini kami juga akan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Peduli Olahraga 2022. Diberikan kepada Haji Herman Deru Esa, MM Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian penghargaan kedua diberikan kepada Dr. Haji Sahbirin Nur, Esos MH Gubernur Kalimantan Selatan. Dan ada salah satu penghargaan lagi yaitu kepada penggerak olahraga yang terpilih adalah Maijen TNI Hasanuddin SIP MM. Baik, kami persilakan kepada para pemenang dari ketiga kategori ini untuk bisa naik ke atas panggung. Grandmaster Utut Adianto sebagai pembina terbaik, kemudian juga Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, kemudian Gubernur Kalimantan Selatan atau yang mewakili, dan Maijen TNI Hasanuddin SIPM sebagai penggerak olahraga. Inilah dia sosok-sosok berprestasi yang mendedikasikan hidupnya untuk memajukan olahraga. Dan berikutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang di 3 kategori ini. Kategori pembina terbaik, kategori Gubernur Peduli Olahraga, dan kategori penggerak olahraga. Didampingi juga oleh Ketua Siwo PWI Pusat, yaitu Bapak Anak Agung Gede Ariwangsa. Inilah dia, piala diserahkan kepada pemenang dari kategori pembina terbaik 2022. Grandmaster Utut Adianto, kita mengenalnya dari atlet hingga saat ini menjadi pembina, luar biasa dedikasinya di cabang ini atau cabang catur ini. Berikutnya juga diberikan penghargaan kepada Gubernur Peduli Olahraga, Gubernur Sumatera Selatan, dan juga Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili juga kedatangannya pada acara di malam hari ini. Sambil juga diabadikan momen ini oleh teman-teman media. Baik, bisa sambil menghadap ke depan untuk bisa difoto oleh teman-teman media. Dan berikutnya juga masih Gubernur Peduli Olahraga. Dan pemenang kategori berikutnya Maijen TNI Hasanuddin SIP sebagai tokoh penggerak olahraga. Bapak silakan untuk bisa mengambil posisi di tengah dan juga diabadikan bersama para pemenang dalam Malam Anugerah Olahraga Golden Awards 5. Berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih, selamat kepada para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan Bapak. Semoga anugerah yang diberikan oleh Siwo PWI Pusat ini semakin memberikan semangat pada tokoh-tokoh ini untuk terus berkarya dan juga memberikan kontribusinya di cabang-cabang olahraga. Baik Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI, terima kasih untuk kedatangannya.
Dan kami persilakan untuk meninggalkan acara untuk bisa menuju ke agenda berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan juga perhatiannya yang luar biasa untuk ajang ini. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI. Dan juga teman-teman media, kami harapkan nanti kami akan berikan waktu untuk bisa mewawancara para tokoh-tokoh kita setelah acara selesai. Termasuk juga mewawancarai para pemenang dari berbagai kategori. Kita akan masih mengumumkan berbagai kategori lainnya sebagai wujud apresiasi dari SIWO PWI Pusat kepada insan-insan terbaik olahraga tanah air. Kalau tadi kita sudah memberikan penghargaan kepada pembina, kemudian juga sosok-sosok yang peduli pada olahraga, termasuk pimpinan daerah atau para pimpinan daerah, gubernur peduli olahraga, kemudian juga insan yang mendedikasikan hidupnya kepada olahraga. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang meninggalkan tempat acara setelah memberikan sambutan tadi dan juga berkesempatan menyerahkan penghargaan untuk pemenang dari 3 kategori. Kita akan lanjutkan kepada kategori selanjutnya. Akan segera diumumkan siapa saja yang masuk ke dalam daftar nominasi dan siapa yang akan menjadi atau terpilih menjadi pemenang di kategori Atlet Harapan Putra, Atlet Harapan Putri, dan sosok yang menerima Lifetime Achievement Award. Untuk itu akan diumumkan oleh rekan kami, wartawan Suara Karya Markon Paliang dan juga Media Relation NOC Indonesia Brigita Cecilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada acara Golden Award Malam Anugerah SIWO Olahraga PWI 2020. Sisil, malam ini kita akan mengumumkan para nominasi dan pemenang Atlet Harapan Putra. Nah, sebelumnya tuh tadi kita udah ngomongin di belakang layarnya, sosok-sosok di belakang layarnya. Sebenarnya kalau sekarang tuh harapan putra dan putri itu apa sih Pak sebenarnya? Atlet harapan ini adalah atlet muda yang punya potensi di masa depan. Mungkin mereka akan menjadi atlet-atlet potensial yang merebut medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games, Asia Games maupun Olimpiade. Itu jadi atlet. Saya ini juga atlet loh, oh ya, atlet apa, Perwanas. Pak? Oh, prestasinya apa nih Pak? Oh ada, saya tahun 96 dapat medali perunggu di cabang olahraga tenis meja. Wow. 2016 di Bandung medali emas, perak, perunggu di cabang bowling. Wow. Kemarin di Malang cabangnya biliar tapi nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan usahanya ya kan Pak. Ya. Partisipasi itu penting. Betul. Kalau misalnya kata Bapak Olimpiade. Iya. Kita selalu berolahraga walaupun hanya sebagai peliput olahraga tapi juga terlibat di dalamnya. Baik, tanpa berpanjang lebar, nih, Pak. Ya, kita sebutkan nominasi Atlet Harapan Putra. 1. Michael Reinhardt Mas Kita. Dari cabang olahraga tinju. 2. Bernard Benjamin Van Aert, atlet balap sepeda Indonesia. Dan ketiga, Veda Ega Pratama dari cabur otomotif. Selanjutnya untuk nominasi Atlet Harapan Putri. 1.
Ada. Oh, oke. Untuk pemenang dulu ya. Pemenang dulu. putra adalah Kita ini luar biasa pada debutnya di SEA Games 2021 Vietnam yang Mei 2002 kemarin. berikutnya untuk kategori pemenang harapan putri. Nominasinya adalah Siti Fadia Silpa Ramadanti dari cabang olahraga bulu tangkis. Nomor 2, Flairen Chandria Wonomiharjo dari cabang renang. Selanjutnya Lulu Diana dari cabang olahraga angkat besi. Nih, Dan pemenangnya saya adalah penasaran nih siapa nih? Sil, selain mengumumkan 2 kategori ini, kita juga punya satu lagi, yaitu untuk memberikan penghargaan khusus Lifetime Lifetime Achievement ya Pak? Achievement. Sebenarnya Lifetime Achievement itu apa sih Pak? Boleh dijelasin? Nah, ini adalah tokoh-tokoh olahraga yang mengabdikan dirinya untuk olahraga. Sepanjang hidupnya dia cuma ngurusin olahraga aja. Ini yang perlu kita beri penghargaan. Dedikasinya sangat tinggi terhadap olahraga. Sampai kadang-kadang sampai akhir hayat hidupnya hanya di olahraga. Berarti fokus ya Pak ya? Fokus sekali dengan olahraga. Oke, langsung saja 3 tokoh olahraga Indonesia yang mendapatkan penghargaan khusus Lifetime Achievement Malam Anugerah Olahraga SIWO PWI 2022 adalah Agus Ferry Raturandang dari cabur tenis. Nelwan Rompis dari cabang olahraga karate. Justian Suhandrinata dari cabur bulu tangkis. Baik, kita sudah mendapatkan nama-namanya. Untuk itu kami mengundang pada para pemenang untuk naik ke atas panggung. Atlet Harapan Putra Michael Robert Muskita, kemudian atlet Harapan Putri Flairena Chandria Wonomiharjo, dan juga penerima Lifetime Achievement Award yaitu Agus Ferry Raturandang, Nelwan Rompis, dan Justian Suhanditana. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada para pemenang, baik, inilah dia sosok-sosok yang mendapatkan Lifetime Achievement Award, kemudian juga bersama atlet Harapan Putri. Atlet Harapan Putra Michael Robert Muskita sepertinya berhalangan hadir bersama kita. Silakan untuk bisa menempati tempatnya, mulai dari atlet Harapan Putri, kemudian penerima Lifetime Achievement. Silakan. Baik, dan untuk itu kami mengundang kehadiran dari Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Marciano Norman, untuk berkenan Bapak menyerahkan penghargaan kepada para pemenang yang akan didampingi juga oleh Ketua SIWO PWI Pusat, Bapak Anak Agung Gede Ariwangsa. Karena atlet Harapan Putra kita yang menjadi pemenang Michael Robert Muskita, seorang petinju kebanggaan Indonesia, tidak bisa hadir bersama kita malam hari ini, maka akan diwakili juga oleh rekan kami untuk bisa menerima penghargaan. Tentunya ini nanti akan disampaikan kepada Michael untuk semakin memotivasinya meraih prestasi di masa depan. Berikan aplaus yang meriah juga untuk pemenang di atlet Harapan Putri. Flairena Chandria Wonomiharjo, peraih medali emas cabang olahraga akuatik, seorang perenang
di mana kita juga menyimpan harapan besar kepada sosok yang satu ini. Dan inilah dia, sosok-sosok yang begitu luar biasa, berjuang di cabang olahraga andalanya. Kita lihat lifetime achievement diberikan oleh Siwo PWI Pusat kepada 3 orang ini atau 3 tokoh ini. Dari cabang tenis, Agus Ferry Ratu Randang, karate, Nelwan Rompis, dan juga bulu tangkis Justian Suhanditana. Sambil juga diabadikan oleh teman-teman media, kami nanti memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk melakukan wawancara kepada para pemenang di akhir acara. Jadi pastikan Anda juga masih setia bersama kami hingga akhir acara ini. Baik, berfoto bersama Bapak Marsiano Norman diapit oleh para pemenang dari kategori ini. Yang terakhir juga diberikan penghargaan kepada Agus Ferry Ratu Randang dari cabang tenis. Dan selanjutnya, ini adalah piala dan juga kenang-kenangan yang dibuat oleh Siwo PWI Pusat yang merekam foto ataupun juga memberikan foto terbaik mereka. Silakan Bapak, diapit oleh para pemenang, diabadikan juga oleh rekan-rekan media semuanya, rekan-rekan dokumentasi. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang meriah untuk para pemenang di kategori ini, atlet harapan putra putri dan juga penerima Lifetime Achievement Award. Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing Bapak. Luar biasa bersanding antara para atlet muda yang menjadi harapan kita dengan mereka-mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga, telah berjuang dari tahun ke tahun, menghabiskan masa hidupnya untuk bisa membawa nama bangsa berprestasi di cabang masing-masing, cabang tenis, cabang karate, dan cabang bulu tangkis. Kita akan menuju ke kategori selanjutnya. Kita akan berikan penghargaan juga kepada sosok kepala daerah yang berkontribusi luar biasa untuk perkembangan olahraga. Ini adalah penghargaan untuk Bupati Peduli Olahraga. Akan dibacakan oleh rekan kami, wartawan harian Kompas Kelvin Hianusa dan wartawati Koran This Way Ragil Putri. Halo, selamat malam hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Ragil dari Harian This Way. Saya Kelvin dari Harian Kompas. Ya, kita di sini akan membicarakan soal peran pendukung olahraga. Jadi Kelvin, kita tahu kalau prestasi atlet Indonesia itu sudah sampai kancah internasional. Tapi sebelum sampai ke sana, mereka pasti memulainya dari tingkat daerah terlebih dahulu. Ya, tepat sekali Ragil, karena memang pembinaan di daerah itu adalah sarana terbaik untuk menyiapkan atlet nasional berprestasi. Sehingga ketika masuk pelatnas mereka tinggal dipoles sedikit saja. Dan karena itu juga peran bupati itu menjadi sangat penting sebagai kepala daerah untuk mendukung program pembinaan itu sendiri. Oke, jadi di sini kita akan membacakan penerima penghargaan Bupati Peduli Olahraga Golden Award Malam Anugerah Olahraga Siwo PWI 2002. Penerima penghargaan Bupati Peduli Olahraga adalah WMP WLM Mawa SEMH Bupati Malinau. Baik, kepada para bupati pemenang penghargaan atau mungkin yang mewakili hadir di sini malam hari ini, Bupati Lahat, Bupati Pali, Bupati Malinau. Kami persilakan untuk bisa hadir ke atas panggung. Luar biasa sekali. Ini adalah sosok-sosok kepala daerah, para bupati yang harus dicontoh dan juga menjadi inspirasi bagi para bupati lainnya. Silakan Bapak untuk bisa mengambil tempat. Dan berikutnya kami mohon kesediaan dari Sekjen PWI Pusat, Bapak Marten Slamet, untuk bisa berkenan Bapak memberikan penghargaan kepada para pemenang di kategori ini. Kami persilakan.
Kalau bupatinya suka olahraga, wah ini sangat potensi daerah-daerahnya akan menelurkan, melahirkan para atlet-atlet yang luar biasa, para atlet berprestasi. Bupati Lahat, Cik Ujang SH, kemudian juga Bupati Pali, Haji Heri Armalindo, dan Bupati Malinau Wempi Welem Mawa SEMH. Sambil juga diabadikan sosok-sosok dari Bupati peduli olahraga ini. Karena tentunya kita tidak bisa memungkiri adanya sarana prasarana di setiap daerah ini juga ditentukan akan kepedulian olahraga dari para kepala daerahnya, termasuk juga para bupatinya. Baik, dan inilah yang terakhir, pemenang di kategori ini. Selamat. Baik, Bapak Martin silakan untuk bisa berfoto. Di tengah mungkin Bapak diapit oleh para pemenang. Nah, seperti itu. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk para pemenang kita, Bupati Peduli Olahraga. Kepedulian para bupati juga akan mengantarkan prestasi bagi daerahnya. Selamat kepada para pemenang, kami persilakan kembali ke tempat masing-masing. Kami persilakan. Terima kasih juga untuk Bapak Martin Slamet. Baik, kita akan langsung saja menuju ke kategori berikutnya. Sepertinya juga sudah banyak sekali yang tidak sabar untuk bisa menantikan siapakah yang dinobatkan sebagai pemenang di kategori ini. Kategori tim terbaik, kategori pelatih terbaik, dan kategori pelatih terbaik difabel yang akan dibacakan oleh rekan kami, wartawati detik.com, Femidia, dan wartawati Bola Sport Wila Widayanti. Selamat malam semuanya. Kami di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Femidia dari detik.com dan saya Wila dari bolasport.com. Selamat malam lagi. Akhirnya kita berjumpa lagi di satu momen spesial di malam ini untuk mengumumkan kategori tim terbaik sama pelatih terbaik. Dalam Malam Anugerah Olahraga Siwo PWI Pusat Golden Award ke-5. Dan ternyata nggak hanya atlet individu ya yang punya prestasi perwakilan dari Indonesia, tapi dari kategori tim juga bisa bersaing dan mempersembahkan medali emas di turnamen internasional. Di balik suksesnya atlet, pastinya juga ada sosok penting yang bisa membawa para atlet bisa meraih medali emas gitu. Sosok penting itu pastinya siapa lagi kalau bukan pelatih. Langsung saja kita bacakan. Nominasi tim terbaik. Timnas Arung Jeram Putri Junior. Berikutnya Timnas Bridge Putri. Timnas Voli Putra SEA Games 2021. Selanjutnya ada Timnas Sepak Bola U16 Indonesia. Dan pemenang tim terbaik adalah Timnas Voli Putra SEA Games 2021. Selanjutnya akan kami bacakan pula nominasi pelatih terbaik. Hendra Basir dari Panjat Tebing. Eng Yang dari Bulu Tangkis. Aceng Supendi dari Arung Jeram. Bima Sakti dari pelatih Timnas Indonesia U16. Dan pemenangnya adalah Aceng Supendi Arung Jeram. Selanjutnya kami akan bacakan pula nominasi pelatih terbaik difabel.
Sapta Kunta Purnama, para badminton. Berikutnya, Slamet Widodo, para atletik. Muhammad Bramriyadi, boccia. Pemenangnya, Pelatih terbaik difabel adalah Slamet Widodo, para atletik. Baik, selamat kepada para pemenang. Kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Timnas Voli Putra SEA Games 2021 sebagai tim terbaik. Silakan Bang Lodri untuk bisa naik ke atas panggung mewakili Timnas Voli Putra SEA Games 2021. Kemudian juga pemenang pelatih terbaik Coach Aceng Supendi dari Arung Jeram. Dan juga pemenang pelatih terbaik difabel Coach Slamet Widodo dari para atletik. Silakan untuk bisa menempati tempat yang tersedia di panggung. Dan berikutnya kami mohon kesediaan dari Ketua NOC Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari atau Bang Okto. Silakan Bang Okto, dan juga didampingi oleh Bapak Anak Agung Gede Ariwangsa selaku Ketua SIWO PWI Pusat untuk berkenan menyerahkan hadiah penghargaan kepada mereka yang memenangkan kategori ini. 3 kategori, tim terbaik, kemudian juga pelatih terbaik dan pelatih terbaik difabel. Berikan aplaus yang meriah, inilah dia kategori tim terbaik jatuh kepada Timnas Voli Putra SEA Games 2021. Kita lihat dalam rekaman foto yang diberikan oleh SIWO PWI Pusat, ekspresi kemenangan dari Timnas Voli Putra SEA Games 2021. Berikutnya juga untuk pelatih terbaik, yaitu Coach Aceng Supendi dari cabang Arung Jeram. Diabadikan terlebih dahulu. Dan juga pelatih terbaik difabel Coach Slamet Widodo dari cabang para atletik. Luar biasa memang peran dari para pelatih ini. Harus sabar, harus punya jiwa mengayomi, dan harus punya pendekatan-pendekatan tersendiri. Karena setiap atlet ini berbeda-beda. Sehingga harus dibutuhkan pengertian yang luar biasa. Bang Okto silakan berada di tengah Bang Okto, diapit oleh para pemenang. Oh baik, Bang Okto dan juga Pak Ariwangsa yang mengapit para pemenang. Silakan diabadikan terlebih dahulu oleh rekan-rekan media. Baik, selamat untuk para pemenang. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Tapi untuk 2 pelatih kami mohon tetap di atas panggung. Untuk perwakilan dari Coach Aceng Supendi dan juga Coach Slamet Widodo untuk bisa ada di panggung. Mbak, mungkin ada ucapan terima kasih yang disampaikan mewakili dari Coach Aceng Supendi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili Bapak Aceng Supendi, yang mana beliau tidak bisa hadir di sini karena sedang sakit. Syukur atas penghargaan ini. Beliau berpesan banyak mengucapkan terima kasih untuk SIWO PWI Pusat yang telah mengapresiasi para insan olahraga di Indonesia. Juga terima kasih untuk para pelaku olahraga arus deras atau arung jeram di Indonesia. Dan terakhir, ucapan terima kasih untuk Federasi Arung Jeram Indonesia. Semoga arung jeram di Indonesia bisa terus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil pada malam hari ini saya mendapatkan anugerah dari SIWO. Tentunya bersyukur atas anugerah ini. Kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah tentunya karena sudah memfasilitasi NPC Indonesia
pada tahun 2002 ini pemerintah Indonesia mengambil alih ASEAN Para Games, sehingga ASEAN Para Games bisa dilaksanakan di Solo dan NPC Indonesia mewakili tim Indonesia menjadi juara umum. Kemudian saya juga terima kasih pada NPC Indonesia, khususnya pada Pak Saini Marbun yang memberi kesempatan buat saya menjadi pelatih. Karena tentunya sehebat apapun kalau tidak ada kesempatan, tentu tidak akan bisa berprestasi. Iya. Kemudian tentu terima kasih pada Siwo yang telah memberikan Golden Award ya. Mudah-mudahan adanya Golden Award ini memberikan motivasi, memberikan semangat kepada semua insan olahraga, baik itu atlet, pelatih, penggerak, tokoh, sehingga olahraga di Indonesia bisa berprestasi di tingkat regional maupun internasional. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para pemenang. Kami persilakan kembali ke tempat. Boleh sekali lagi aplaus yang meriah, luar biasa loh. Kerja keras para pelatih ini untuk bisa melatih anak didiknya sehingga membawa pulang piala ataupun juga berbagai gelar di berbagai ajang. Kita sudah masuk kepada kategori terakhir, kategori penutup, kategori pemungkas dalam ajang kali ini. Apa saja kategorinya? Nanti akan langsung saja dibacakan oleh rekan saya, wartawan Tribun News yaitu Abdul Majid dan juga Media Relation NOC Indonesia Brigita Cecilia. Ya Kak Cecil, tiba saatnya kita di acara akhir ya Kak ya. Ini untuk mengumumkan yang paling ditunggu-tunggu, paling ditunggu-tunggu nih Kak nih. Ini kita berikan pertama kepada atlet terbaik putra difabel. Dan sebenarnya atlet terbaik putra itu apa dulu Majid Oh, indikatornya? ini yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kita juga udah punya nominasinya Kak di sini Kak. Nominasi atlet terbaik putra difabel 2022 adalah 1. Jendi Panggabean dari cabang olahraga para renang. 2. Freddy Setiawan dari para badminton. 3. Zaki Zulkarnain dari para renang. 4. Bolo Triyanto dari cabang olahraga para shooting. Nah Kak, dari 4 atlet para ini yang kita sudah punya satu nama yang paling terbaik dari yang terbaik. Siapa? Itu artinya dia tampil cemerlang di tingkat internasional ya. Betul. Sepanjang tahun 2022. Benar, di sepanjang tahun ini. Dan pemenang atlet terbaik putra difabel 2022 adalah Freddy Setiawan dari cabang olahraga para badminton. Freddy Setiawan merupakan atlet para badminton yang sukses menghasilkan lebih dari 3 medali emas di ASEAN Para Games. Dia juga keluar sebagai juara dunia para badminton 2022 di sektor ganda campuran dan perak di sektor nomor tunggal SL4. Kemudian Tadi sudah nih atlet putra difabel terbaik 2022. Sekarang atlet putri terbaik difabel di Siwo Golden Award 2022. Nominasinya adalah Suwarti dari para atletik. 2. Sheila Dwi Radayana dari para tenis meja. 3. Kalimatus Sadikoh dari para badminton. 4. Wening Purbawati dari cabang olahraga Boccia. Sama seperti atlet putra, kita juga sudah mempunyai atlet yang terbaik dari yang terbaik Kak. Di sini nominasi atlet terbaik putri difabel 2022 adalah Siapa ya Jip? siapa ya? Kira-kira siapa ya? Atlet terbaik putri difabel 2022 yakni Wening Purbawati dari cabang olahraga Boccia. Tadi atlet yang impresif dari teman-teman kita yang disabilitas sudah. Sekarang waktunya atlet terbaik putra dan atlet terbaik putri.
Untuk langsung aja Kak. Untuk nominasi atlet terbaik putri, pertama ada Apriani Rahayu dari cabang olahraga bulu tangkis. Kedua ada Ayustina Delia Priyatna dari cabang olahraga balap sepeda. Ketiga ada Siti Nafisatul Hariroh dari cabang olahraga angkat besi. Last but not least ada Mas Niaril Wolf dari cabang olahraga renang. Nah, siapa nih Jit sekarang? Nah, kita juga sudah punya pemenangnya di sini Kak. Ini salah satu atlet yang tampil impresif juga, tidak hanya di sepanjang tahun 2022 tapi di sebelumnya. Pemenang atlet terbaik putri tahun 2022 jatuh kepada Apriani Rahayu. Apriani Rahayu ini pemain spesialis ganda putri. Dia mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Gracia Polii dan juga selepas ditinggal partnernya pensiun, Apriani berpasangan dengan Siti Fadia Ramadanti dan langsung masuk 100 besar. Selanjutnya Kak Cecil. Selanjutnya untuk nominasi atlet terbaik putra, Pertama ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dari cabang olahraga bulu tangkis. selanjutnya ada Rio Waida dari cabang olahraga selancar ombak. Kemudian ada Frederick Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing. Selanjutnya ada Grandmaster Novendra Priasmoro dari cabang olahraga catur. Dan pemenang dari kategori putra atlet putra ini yaitu Frederick Leonard dari panjat tebing. Frederick Leonardo, atlet panjat tebing di nomor speed putra ini juga tampil impresif di sepanjang tahun ini. Dari 7 seri kejuaraan dunia, Frederick berhasil menang di 2 seri. Dan dia juga berhasil mencatatkan rekor pada tahun ini, rekor dunia. Siap. Baik, kita sudah mendapatkan para pemenang. Kami persilakan untuk bisa maju ke atas panggung dan juga menerima penghargaan para atlet terbaik difabel putra putri dan juga para atlet terbaik putra dan putri. Kami persilakan, mungkin ada juga pihak-pihak yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung menerima penghargaan. Freddy Setiawan merupakan atlet terbaik putra difabel dari cabang para badminton. Kemudian atlet terbaik putri difabel dimenangkan oleh Wening Purbawati dari cabang bokia. Kemudian untuk atlet terbaik putri adalah Apriani Rahayu dari cabang bulu tangkis. Dan juga dari pemenang atlet terbaik putra adalah Frederick Leonard panjat tebing. Baik, bisa turun mengambil posisi di bawah. Sudah hadir para pemenang dari kategori ini. Kami mohon kehadiran dari Sekjen NPC Bapak Ukun Rukendi untuk bisa hadir menyerahkan penghargaan didampingi oleh Ketua Siwo PWI Pusat. Baik, dan juga tentunya untuk bisa memberikan penghargaan kembali kami mohon kepada Bapak Marsyalo Norman, kami mohon Bapak untuk berkenan kembali Bapak untuk bisa memberikan penghargaan untuk para atlet putra putri terbaik dan juga para atlet putra putri difabel terbaik. Frederick Leonard
dari cabang panjat tebing, atlet berprestasi. Baik, dan juga silakan mengambil tempat. Nanti Bapak untuk bisa berfoto bersama. Berikutnya Bang Okto, boleh ya Bang Okto lagi ya Bang, untuk bisa berkenan Bang, untuk menyerahkan di kategori berikutnya. Baik, menyerahkan tentunya penghargaan kepada Freddy Setiawan dari cabang para badminton. Baik, silakan juga difoto bersama. Pak Ariwangsa silakan mengambil tempat berfoto bersama juga dengan para pemenang kategori atlet terbaik bersama Ketua Umum KONI Pusat, kemudian juga Ketua Umum NOC Indonesia, Sekjen NPC, dan Ketua Umum SIWO PWI Pusat. Bersama dengan deretan atlet-atlet terbaik, atlet putra-putri, atlet difabel putra-putri. Berikan aplaus yang meriah untuk pengorbanan mereka dan juga raihan prestasi mereka selama tahun 2022 ini. Keberhasilan mereka menjaga konsistensi performa, menghantarkan gelar dan juga medali bagi Indonesia. Kemudian juga foto sekali lagi Bapak, silakan untuk Pak Sekjen PWI, Pak Marten, silakan Bapak untuk bisa bergabung bersama dengan para pemenang. Nah, mengapit Pak di sebelah kanan, silakan. Baik, salamnya jangan lupa, salam penuh semangat. Selanjutnya kepada para pemenang kami mohon tetap ada di sini dan juga kepada bapak-bapak yang sudah memberikan penghargaan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami berikan kesempatan kepada para pemenang untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk kegembiraannya mendapatkan penghargaan ini. Silakan, mungkin diawali dari Mas Broto yang mewakili Apriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara SIWO PWI Pusat Malam Anugerah Olahraga Golden Award 5 tahun 2022. Hari ini kami keluarga besar bulu tangkis Indonesia tentu merasa bergembira atas apresiasi yang diberikan kepada Apriani Rahayu yang terpilih sebagai atlet terbaik putri dari cabang bulu tangkis. Namun maaf hari ini dia tidak bisa hadir karena masih mengikuti BWF World Tour Final yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Semoga aja penghargaan ini menambah spirit, menambah semangat bagi dia untuk terus berkarya, terus bersama dengan Siti Fadia Silva Ramadanti bisa merebut gelar juara dan terus meningkatkan prestasi terbaiknya di pentas bulu tangkis internasional. Terima kasih kepada SIWO PWI Pusat yang telah memberikan penghargaan kepada Apriani Rahayu. Terima kasih dan semoga menambah semangat, melecut dia untuk menjadi yang terbaik di pentas bulu tangkis dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah Frederick Leonard, atlet panjat tebing sebagai atlet putra terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada saya sebagai atlet terbaik putra. Mewakili Federasi Panjat Tebing Indonesia, saya mengucapkan kepada SIWO Pusat atas apresiasi yang saya ingin sampaikan. Juga terima kasih kepada Ibu Ketum FPTI Indonesia, Ibu Yeni Wahid, juga pemerintah melalui Kemenpora yang telah mensupport kita. Panjat tebing sebagai olahraga yang masuk dalam DBON dan juga punya potensi untuk meraih medali Olimpiade. Dan saya juga terima kasih kepada pelatih dan juga teman-teman yang selalu mendukung dan inspiratif. Juga pelatih saya yang masuk nominasi Hendra Basir dan juga rekan-rekan atlet yang juga menginspirasi dan juga mendedikasikan dirinya di olahraga panjat tebing seperti senior Aspardi Lolo dan juga teman-teman dan lain sebagainya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Wening Purbawati selaku pemenang atlet putri terbaik difabel dari cabang boccia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan saya kesempatan sampai di sini. Terima kasih kepada keluarga, tim Boccia, NPC, juga CEO yang telah memberikan saya penghargaan ini. Terima kasih. Baik, berikan aplaus yang meriah. Semoga penghargaan ini juga memacu untuk bisa semakin berprestasi, semakin giat berlatih. Berikutnya adalah Freddy Setiawan, atlet para badminton. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Bukan karena kehebatan saya berada di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih pada keluarga yang telah mendukung saya. Saya terima kasih kepada Kemenpora yang selalu support para atlet untuk terus berprestasi. Begitu juga dengan NPC Indonesia, selalu memberikan fasilitas yang luar biasa. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Seri Marbun selaku Ketua Umum NPC Indonesia yang selalu memotivasi para atlet untuk terus berprestasi di kancah internasional. Selain itu saya juga berterima kasih pada para pelatih, manajer, dan juga teman-teman atlet yang selalu mendukung serta berpikir supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemenang. Selamat sekali lagi, berikan aplaus yang meriah. Silakan kembali ke tempat. Ada satu lagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang juga kita ingin dengarkan kesan-kesannya, kemudian juga bagaimana pesannya terhadap perkembangan para atlet dan juga olahraga di tanah air. Kami mohon kesediaan kepada Grandmaster Utut Adianto. Pak Utut, kami mohon untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pembina terbaik tentunya. Terima kasih CEO PWI, terima kasih. Inilah wartawan yang punya cabang sendiri. Kalau wartawan politik tambah ngeri tuh. Tadi yang saya hormati Pak Norman Marsiano Norman, mohon maaf. Pak Okto, Pak Martin Slamet, Mayor Jenderal Hasanuddin, teman-teman para bupati, para atlet yang semua mendapat penghargaan. Sebenarnya saya ketika dikasih tahu oleh Mas Bambang Bri mendapat pembina terbaik, nah ini saya ini nggak ngarepin. Kalau catur membina olahraga itu udah DNA saya, Pak Marsiano. Nah yang sedang selalu saya pikirin gimana mengembangkan olahraga khususnya di tanah air. Pak Menpora bikin DBON, duitnya nggak ada. Nanti jalaninnya gimana? Pelatihnya bagaimana? Tadi dibilang atlet adalah profesi, alhamdulillah. Tapi itu kan kata-kata doang, lapangannya masih kosong. Nah, Ibu Bapak, tidak ada satupun yang bisa bergerak tanpa dukungan finansial yang memadai. Jadi sekali lagi ke depan mudah-mudahan, tadi Pak Menpora nyebut Presiden Jokowi sampai 2 kali. Kalau di politik disebut jangan-jangan minta tambah 2 tahun. Nah, tetapi wartawan olahraga biasanya nggak begitu, Mas Broto Happy. Jadi Ibu Bapak sekali lagi sebagai orang yang mendapat penghargaan, saya bersyukur. Mudah-mudahan Pak Gede Ariwangsa terus bisa menjalankan. Saya akan membantu mensupport. Kalau dulu saya disupport, kali ini saya akan mensupport. Dan ke depan akan mensupport terus. Karena olahragawan, insan olahraga itu orang yang sebenarnya sama sama tentara, Pak Hasanuddin. Latihan terus. Bertandingnya 1 hari, KO kita KO, kucing burik. Menang, mohon maaf, sekarang rezimnya rezim politik. Hampir tidak ada yang kenal lagi olahragawan. Ini tugas Pak Okto dan Pak Letnan Jenderal Marsiano Norman. Beliau anak Pak Norman Sasono, Mayor Jenderal almarhum. Jadi zaman dulu ada 2 orang kumisan. Yang satu Pak Norman Sasono, satu lagi Anton Sujarwo. Ibu Bapak sekali lagi mudah-mudahan dari Golden Award yang kelima ini akan ada yang ke-6, ke-7. Mudah-mudahan PWI, SIWO PWI-nya nggak pecah.
Karena apa-apa sekarang di kita pecah, termasuk olahraganya juga pecah. Di sini ada Martin Slamet, mudah-mudahan nggak pecah. Olahraga adalah yang paling real. Atlet disiapkan, bapak-bapak pembinanya berkata-kata kayak pabrik kata-kata di politik, nggak bisa, nggak laku. Bapak-bapak kirim foto kemana-mana, jebret-jebret, anak-anak latihan, nggak laku. Substansilah yang akan membawa kita ke arah yang benar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Marsiano Norman tetap semangat, Pak Okto tetap semangat, Pak Gede Ariwangsa semangat, Atal Depari semangat, Pak Martin semangat, dan kita semua masyarakat olahraga apapun keadaannya kita tetap semangat. Olahraga, salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali penutup yang disampaikan oleh Grandmaster Utut Tridianto. Terima kasih sekali Pak sudah berkenan memberikan pernyataan penutup tentunya. Dan ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di malam ini, Malam Anugerah Olahraga Golden Awards 5 Persembahan Siwo PWI Pusat. Terima kasih kehadirannya, kemudian juga selamat untuk para pemenang. Kita selanjutnya akan mendengarkan hiburan dan kami juga mengundang rekan-rekan panitia semuanya, para tamu kehormatan juga mungkin untuk bisa menikmati hiburan yang ada, bernyanyi di atas panggung. Tapi izinkan saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk perhatian, kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Selamat untuk para pemenang. Semoga yang didapatkan hari ini, apresiasi ini semakin memaju, semakin membuat para atlet, pembina, tokoh-tokoh di daerah juga untuk terus berjuang demi kemajuan olahraga Indonesia. Selamat malam, saya Putri Viola pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cepat cari promonya di Living. Promonya banyak banget. Nah, kok bukannya Sugar? Transfer bulanan udah dicek nih. Nenek lupa pin. Dicatat di mana ya? Pakai Livin, intip saldo, nggak perlu pin. Cepet kan? Kok cuma transfer segini?